Saya Alif Siti Albani, NIM 129200007. Di sini saya membuat cover, membuat kata pengantar, membantu membuat kuesioner Google Form, membuat latar belakang, membuat daftar pustaka, membuat lampiran, dan membantu finishing makalah. Covernya, kata pengantar, latar belakangnya, kuesioner Google Form yang saya buat, daftar pustaka, dan bagian lampirannya. Perkenalkan, saya Bagas Satria Wibowo, NIM 122200013. Di sini saya bertugas untuk menyusun latar belakang di bagian pendahuluan dan menyusun isi makalah berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan. Kemudian selain itu saya juga membuat kerangka dari ini merupakan kerangka jurnal, di mana kerangka jurnal ini dibuat dengan berbagai macam styles dan format yang pertama, yakni di bagian latar belakang. Di sini saya berkontribusi dalam membuat salah satu poin di latar belakang untuk bab 1 pendahuluan ini, yakni di poin keempat, yakni memberikan perkembangan angka reproduksi SARS-CoV-2 sebagai fungsi waktu. Isi makalah, di mana berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, di sini saya menganalisis bagaimana hasil dari respon dari responden. Nama saya Bila Faujan, NIM 122200023. Di sini saya membantu dalam membuat kata pengantar, membuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, lalu juga membantu dalam membuat landasan teori. Selain itu juga saya mencari beberapa referensi untuk tempat penerbitan jurnal kelompok kami. Berikut merupakan hasil dari yang saya kerjakan, yaitu pada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Selain itu juga saya membantu dalam pembuatan landasan teori. Kemudian saya juga membantu dalam mencari tempat referensi untuk upload jurnal, seperti contohnya yang sudah saya temukan ada jurnal Taskip dan beberapa jurnal lain yang sedang saya cari juga. Selanjutnya Fadil Faras, NIM 123-18045. Di sini Faras bertugas sebagai membuat Google Form dan mengembangkannya. Ya, Google Form yang dibuat berisikan mengenai kegiatan mengenai kesehatan selama masa pandemi. Pada Google Form ini berisikan beberapa poin-poin, dan beberapa poin penting dapat dilihat di bawah, tentang penggunaan masker, cuci tangan, dan lain-lain. Nama saya Felicia Evangeline dengan NIM 129200012. Di sini tugas saya untuk membuat metodologi dan membantu mengembangkan pertanyaan kuesioner di Google Form. Berikut adalah metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap responden yang berdomisili di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu hasil kuesionernya. Berikut adalah kuesionernya. Berikutnya itu saya sendiri, Muhammad A.S. Muharram, NIM 1222002. Saya di sini bertugas sebagai pembuat kesimpulan dari paper, kemudian merevisi beberapa kesalahan dalam paper, mengonsepkan bagaimana video kelompok akan dibuat, membuat video secara keseluruhan yang berasal dari keseluruhan anggota kelompok untuk dijadikan satu video penuh, melakukan presentasi dari hasil penelitian kami. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Riyadi Zakia Syahrullah, NIM 129200069. Pada proyek kali ini, aku bertugas pembuatan kuesioner Google Form, bab 4 mengisi makalah, kajian dan pengembangan materi, menyusun daftar pustaka, menyusun lampiran, serta finishing. Halo, namaku Tobias Nathaniel Halim dengan NIM 129200050. Dalam tugas ini, aku berperan dalam pengolahan data dari form ke dalam hasil dan pembahasan dari hasil itu. Selain itu, aku juga membantu dalam layout dokumen dan membuat video ini. Hasil dari penelitian kami adalah sebagai berikut. Masyarakat Kota Bandung cenderung patuh untuk kebijakan penggunaan masker. Sebagian pernah terkena COVID-19 dan banyak yang sudah vaksin. Namun kebiasaan kontak wajah cenderung tidak ada perubahan kebiasaan. Untuk kebijakan seperti di institusi pendidikan, tes rapid PCR saat keluar kota, kapasitas pengunjung di perbelanjaan, dan tempat ibadah masyarakat Kota Bandung cenderung netral dalam menanggapi kepuasan kebijakannya. Sedangkan untuk jam kerja pada lingkungan kerja, masyarakat sedikit puas.
untuk berdampak atau tidaknya, masyarakat cenderung berpendapat PPKM berdampak dengan hasil pendapat setuju sebesar 73,3%. Masyarakat yang terdampak besar pada kebijakan ini adalah pelaku pendidikan dan pelaku ekonomi. Wawancara langsung dengan narasumber cenderung memberikan pendapat PPKM ataupun kebijakan ini membuat ekonomi masyarakat menurun. Namun di sisi lain setuju dengan pemerintah, yaitu adanya sumbangan dana untuk mendukung usaha kecil. Sehingga kesimpulan dari penelitian kami yaitu kebijakan dan simulasi pemerintah pada Kota Bandung cenderung dianggap sedikit cukup baik berdasarkan data preferensi masyarakat Kota Bandung, namun memiliki pengaruh cukup besar terhadap institusi pendidikan dan pelaku ekonomi, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi ataupun pembuatan kebijakan yang baru yang lebih sesuai dengan masyarakat agar masyarakat lebih puas dan nyaman, terutama untuk masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan dan ekonomi. Sedangkan pada SIRD didapat hasil bahwasanya pada tanggal 21 April 2022 terdapat masyarakat yang rentan terhadap COVID sebesar 31.000 sekian jiwa, dan untuk masyarakat yang terinfeksi sekitar 883 jiwa. Untuk yang akan sembuh akan menjadi 1.425 jiwa dan yang meninggal menjadi 389 jiwa, dan tidak memungkinkan terjadinya pelonjakan kasus yang sangat tinggi pada kurun waktu 30 hari ke depan. Terima kasih.